Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Septiadi David Eka Arjuna, kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada makhluk hidup pada bagian pertama, tentang sistem gerak pada manusia. Pernahkah kalian melihat seorang pemain basket memasukkan bola pada sebuah keranjangnya? Awalnya pemain itu berada di bawah, kemudian meloncat hingga memasukkan bolanya ke gawang dan dia terkena. Hal ini menunjukkan orang itu bergerak menggunakan apa saja. Ada otot, ada persendian, dan tulang. Nah, otot, tulang, persendian, inilah yang akan kita pelajari pada topik kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang tulang atau rangka. Apa sih fungsi tulang atau rangka tersebut? Ada beberapa. Yang pertama adalah dia penyangga dan pemberi bentuk tulang. Jika tidak ada tulang, maka kita akan seperti amoeba atau makhluk-makhluk yang tidak mempunyai rangka, seperti benda-benda kecil mikroba. Kemudian, misalkan kita lihat ada layang-layang. Layang-layang itu mempunyai rangka tanda positif. Nah, jika rangka itu dipatahkan, maka layang-layang itu tidak akan bisa terbang. Itulah dari fungsi tulang sebagai penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Kemudian, dia sebagai pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Otak kita sangat riskan jika terkena benturan, oleh karena itu ada tulang keras seperti tengkorak untuk melindungi. Di dada kita ada organ jantung dan paru-paru. Jika ini terkena benturan, maka akan terjadi kefatalan yang sangat bisa juga mengakibatkan kematian. Sehingga ada tulang rusuk yang sangat elastis dan kuat untuk melindungi organisme. Kemudian tulang juga sebagai tempat melekatnya otot, sehingga otot dengan tulang jika terjadi gerak bisa bersinergi untuk membentuk satu gerakan bersama sendi. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Di dalam, khususnya lebih tepatnya di dalam sumsum tulang. Di selain sel-sel darah tersebut juga terjadi pembentukan komponen imunologi karena sel-sel darah putih terbentuk di dalam sum tulang kita. Kemudian di tulang juga terjadi tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya, sehingga tulang kita akan menjadi kuat. Namun jika kekurangan, tulang kita akan menjadi keropos. Mari kita pelajari bagian-bagian tulang, mulai dari rangka kepala hingga rangka geraknya. Pertama, kita akan pelajari tentang rangka kepala. Rangka kepala yang pertama adalah tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji berada di dekat telinga, tulang pelipis agak di belakang telinga, di belakang ada tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun berada di atasnya. Untuk menghafal tulang-tulang ini, kita cukup menghafal bagaimana letak-letaknya saja, dan tinggal menambahkan kata tulang di depannya. Contohnya di depan ada tulang, ini adalah dahi, maka di sini ada tulang dahi. Ini adalah ubun-ubun, maka disebut dengan tulang ubun-ubun. Rangka badan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kita akan pelajari tentang tulang belakang. Tulang belakang ada 5. Yang pertama tulang leher, tulang punggung di bawahnya lagi adalah tulang pinggang, dan di bawahnya adalah tulang kelangkang, dan ada tulang ekor yang agak menjorok ke depan seperti itu. Sedangkan tulang pada dada itu ada tulang selangka yang seperti kalau kita bahas di tempat sabun gitu ya, di bagian depannya. Kemudian ada tulang dada yang di tengah,
Kemudian di ujung tulang dada itu ada tulang tajuk pedang. Kemudian sebelah kanan kiri tulang dada itu adalah tulang rusuk. Yang pertama ada tulang, ini adalah tulang rusuk asli, ada tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang. Apa bedanya? Tulang rusuk asli itu menyambung dari tulang belakang sampai tulang belakang. Di bagian dada ada tulang selangkang yang di depan pundak kita itu. Kemudian di depannya itu ada tulang dada. Kemudian paling bawah ada namanya tulang tajuk pedang. Kemudian rusuk ada 3, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Perbedaannya apa? Tulang rusuk sejati adalah tulang rusuk yang tersambung dari tulang belakang sampai tulang dada. Itu menyambung. Sedangkan tusuk palsu adalah tulang rusuk itu menyambung dari tulang belakang kemudian menjadi satu, kemudian nanti ada tulang lagi itu menuju ke tulang dada. Sedangkan tulang rusuk melayang itu tulang yang tidak tersambung ke tulang dada, yang melayang seperti itu. Kemudian di bagian pantat ya, itu ada 3 tulang. Yang pertama untuk duduk namanya tulang duduk paling bawah. Yang menyangga di belakang ini adalah tulang usus dan ada tulang kemaluan. Kemudian di bagian pundak ini ada tulang selangka yang di depan dan belakang itu seperti entong-entongan, itu namanya tulang belikat. Anggota gerak ada 2, yaitu bagian atas tangan dan bagian bawah adalah kaki. Bagian atas itu adalah ada tulang lengan atas, kemudian di bagian di bawahnya ada tulang pengumpil dan hasta. Perbedaannya, tulang pengumpil itu sejajar dengan ibu jari, sedangkan tulang hasta sejajar dengan jari kelingking. Sehingga menghafalkan kalau sehasta berarti antara mulai jari kelingking sampai ke lengan atas. Kemudian ada tulang jari-jari tangan yang sangat banyak. Tidak jauh dengan tulang-tulang pada jari, namanya juga mirip, juga ada sama seperti di bagian anggota gerak bawah yaitu kaki. Yang paling atas disebut dengan tulang bawah paha. Kemudian ada namanya di lutut itu ada tulang tempurung lutut. Kemudian ada tulang betis dan tulang kering. Tulang betis pastinya tahu, betis ada di belakang, tulang kering itu ada di depan. Dan kemudian ada tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki. Perbedaan dari jenis-jenis tulang. Jenis tulang pertama adalah tulang pipa. Kalian tahu bentuk pipa, yaitu berongga. Nah, itulah ciri-ciri dari tulang pipa, bentuk tabung dan berongga serta memanjang. Contohnya banyak sekali, ada di tulang selangka, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang pipih. Tulang pipih sesuai namanya, dia berbentuk lempengan pipih dan melengkung. Contohnya adalah tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Selanjutnya, tulang pendek. Tulang pendek memiliki bentuk tertentu seperti kubus atau bulat. Contohnya itu tulang pergelangan tangan, tulang tempurung lutut, dan tulang pergelangan kaki. Yang terakhir adalah tulang tidak beraturan karena bentuknya tidak beraturan seperti tulang rahang dan tulang belakang. Tulang-tulang ini biasanya terbentuk dari berbagai tulang sehingga dia tidak beraturan seperti itu. Pembagian tulang berdasarkan matriksnya ada 2 jenis, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak identik dengan tulangnya sangat keras sekali, sedangkan tulang spons dia berbentuk rongga-rongga seperti spons.
Perbedaannya yang pertama, tulang kompak tidak memiliki celah atau matriks dan rongga tulang terdapat sistem Harvest dan dijumpai pada tulang pipa. Sedangkan tulang spons, kita tahu spons banyak rongga, pastinya dia mempunyai celah atau matriks dalam rongga tulang. Tidak memiliki sistem Harvest dan dijumpai pada tulang pipih dan pendek. Tulang berdasarkan sifatnya, yaitu ada tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras identik dengan tulang yang sangat keras karena tersusun dari protein kolagen, kalsium, dan fosfor, sehingga tulangnya bersifat keras. Sedangkan tulang rawan banyak sekali mengandung kolagen sehingga dia sangat elastis. Contoh tulang keras yaitu tulang pipa. Sedangkan tulang rawan contohnya adalah di bagian ujung tulang pipa. Kalau kita makan paha ayam itu ada warna putih-putih, itu adalah tulang rawan. Sedangkan juga terdapat di ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Biasanya di dalam sendi-sendi itu ada tulang rawan. Selain itu ada di daun telinga dan cuping hidung itu mengandung tulang rawan. Gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama ada istilah skoliosis, kyphosis, dan lordosis. Skoliosis itu adalah gangguan tulang belakang di mana tulang itu membentuk S, maka namanya skoliosis. Jadi orangnya itu paha sampai kepala itu tidak lurus, membentuk S seperti itu. Yang kemudian kyphosis, kyphosis ini orangnya agak membungkuk biasanya sehingga membentuk huruf seperti huruf K. Sehingga namanya kyphosis. Kemudian lordosis itu orangnya agak, bahasa Jawanya agak degek gitu ya, sehingga bentuk huruf seperti L, disebut lordosis. Kemudian gangguan kelainan yang lain seperti fisura, retak tulang, fraktura, patah tulang, osteoporosis atau kropos tulang biasanya terjadi pada orang-orang yang sudah lanjut karena kemampuan tulangnya untuk menyimpan kalsium sangat rendah sehingga tulangnya lama-kelamaan keropos. Kemudian rakitis, kaki membentuk seperti huruf O. Kemudian nekrosis, yaitu radang sendi. Kemudian layu semu, di mana bagian tubuhnya mulai mengecil karena sudah tidak digunakan. Kemudian ada namanya kanker tulang, di mana terjadi pertumbuhan sel pada tulang yang tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya adalah persendian atau artikulasi. Jenis-jenis sendi ada berbagai macam. Yang pertama adalah sendi mati. Yang pertama yaitu sendi yang tidak memungkinkan terjadi gerakan dihubungkan oleh serabut-serabut. Jadi kalau kalian pernah melihat melihat tengkorak manusia, itu ada seperti garis-garis yang tidak beraturan bentuknya. Itu adalah sendi mati. Sedangkan sendi kaku itu adalah memungkinkan sedikit gerakan dihubungkan oleh tulang rawan dan serabut-serabut tulang. Sedangkan sendi gerak itu memungkinkan terjadi gerakan yang lebih bebas. Kedua ujung tulang terhubung oleh rongga sendi yang berisi minyak sendi. Mari kita pelajari beberapa jenis sendi gerak. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru itu persendian memungkinkan terjadi gerakan ke segala arah. Contohnya ada di lengan dan tulang belikat, dan antara tulang pinggul dan tulang paha. Sendi engsel itu persediaan yang memungkinkan terjadi gerakan ke satu arah, hanya satu arah. Biasanya ada di sendi siku dan seperti lutut. Seperti itu. Sendi pelana yaitu persediaan yang memungkinkan terjadi gerakan dua arah. Bisa ke gini dan bisa begini. Yaitu berada di jari lengan bujari. Jari bujari bisa begini dan bisa ke sini. Ini adalah sendi pelana. Kemudian sendi putar, ini persendian yang memungkinkan terjadi gerakan berputar atau rotasi.
sendi yang terdapat di antara tulang tengkorak dan tulang leher adalah contohnya. Sehingga kita dapat memutar ke kanan ke kiri seperti ini. Sendi geser, persendian yang memungkinkan terjadi gerakan bergeser. Sendi antara tulang belakang, sendi pada tulang pergelangan tangan, dan sendi antara pergelangan tangan kaki adalah contoh. Jadi ini bisa digeser. Lalu gangguan sendi itu apa saja? Yang pertama, terkilir atau kesleo. Kemudian rematik artritis. Jadi orang normal jarinya biasa saja, tapi kalau orang yang terkena rematik artritis, ini jarinya tidak lurus begitu. Kemudian ankylosis spondylitis atau ankylosis. Ini terjadi adanya penyempitan pada tulang belakang, sehingga pernah terjadi kejadian di Indonesia, orang itu akan kaku sekali tubuhnya, tidak bisa membungkuk, bisa biasanya dadanya membusung gitu, sehingga dia hanya bisanya tegak lurus dan sangat kaku sekali. Itu adalah penyakit ankylosis. Kemudian dislokasi, yaitu terjadi pergeseran pada sendinya. Jadi tulangnya engsle, biasanya bahasanya Jawanya gitu. Kemudian memar sendi atau urai sendi. Jadi terjadi peradangan, bahkan terjadi pendarahan pada bagian persendian seperti itu. Kemudian ada otot. Otot ada 3 jenis, otot lurik, jantung, otot polos. Ini adalah bentuk dari otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Dari ketiga itu dapat kita tarik beberapa data. Yang pertama, kita lihat garis atau luriknya. Otot lurik dan otot jantung memiliki garis-garis, sedangkan otot polos adalah tidak. Kemudian inti sel pada otot lurik sangat banyak, sedangkan otot polos hanya ada satu setiap selnya. Otot jantung memiliki jumlah inti sel yang banyak juga. Posisi inti selnya juga berbeda. Otot lurik pada tepi, otot jantung pada tengah, sedangkan otot polos juga ada di tengah. Sedangkan percabangannya, otot lurik tidak bercabang, otot jantung bercabang, otot polos tidak bercabang. Sifat gerakannya, otot polos di bawah kesadaran kita, sehingga biasanya terdapat pada anggota-anggota gerak. Sedangkan otot jantung tidak sadar. Kita tidak bisa mengontrol jantung itu harus berhenti atau bergerak terus, sehingga dia di bawah kesadaran kita. Otot polos pun juga di bawah kesadaran kita, karena ini adalah otot-otot yang menyusun sistem pencernaan kita. Kita tidak bisa mengontrol kapan sistem pencernaan itu harus bekerja atau berhenti. Puasa pun kita tidak bisa mengontrol apakah kita harus berhenti untuk melakukan pencernaan, sehingga kita tidak bisa menghentikan hal tersebut, makanya timbul rasa lapar. Itulah dari sistem kerja otot polos. Kemampuan berkontraksi, karena sadar maka kontraksinya akan cepat, sehingga karena cepat maka akan cepat lelah. Berbeda hal dengan otot jantung dan otot polos, karena dia tidak sadar maka dia kontraksinya lambat dan tidak cepat lelah. Bentuknya otot lurik adalah tabung, otot jantung adalah lonjong, sedangkan otot polos berbentuk gelondongan. Perbedaan warnanya, otot lurik berwarna merah berlurik dan gelap, otot jantung hampir mirip warnanya, sedangkan otot polos adalah merah terang. Ya, inilah contoh dari otot lurik adalah pada pergelangan tangan atau seluruh anggota gerak kita itu adalah otot lurik. Kemudian otot jantung hanya ada di jantung. Otot polos itu adalah hampir semua di seluruh sistem pencernaan kita, sistem ekskresi kita, dan ada di bagian mata. Cara kerja otot ada dua, yaitu sinergis dan antagonis. Sinergis itu adalah secara bersamaan. Contohnya adalah pronator teres dan pronator quadratus atau gerakan berputar lengan kita. Lengan kita berputar, maka seluruh otot yang
digunakan untuk menggerakkan itu bergerak secara bersama-sama disebut dengan sinergis. Contoh geraknya adalah pronasi, adalah mengelungkupkan tangan seperti ini, dan ini adalah melentangkan tangan disebut supinasi. Kemudian otot-otot berlawanan banyak contohnya, ada ekstensi fleksi, ada abduksi aduksi, ada depresi elevasi. Kedua gerakan itu berlawanan, ada otot yang berlawanan, contohnya adalah gerakan mengangkat lengan seperti ini. Saat kita mendekatkan lengan kita ke tubuh kita, yang ini melakukan otot bicep melakukan kontraksi, otot tricep melakukan relaksasi. Jika gini sebaliknya, ini relaksasi, otot tricep mengalami kontraksi. Jika kontraksi itu ciri-cirinya ototnya itu membesar dan memendek, sedangkan relaksasi ototnya akan memanjang dan mengecil. Seperti itu. Gangguan pada otot yaitu atrofi atau ototnya mengecil. Kemudian tetanus karena terkena infeksi bakteri. Salah satunya penyebabnya adalah bisa terkena paku seperti itu. Kemudian kaku leher seperti ini, istilah kalau di bahasa Jawa tengeng. Kemudian kram, jadi ototnya itu kejang, kaku, itu biasanya itu ada terjepit sehingga ini membentuk suatu pola. Kemudian hernia abdominal, di mana usus itu keluar dari lapisannya itu, sehingga dia kayak nanti bentuk benjolan seperti itu. Kemudian polio, ini disebabkan oleh virus yang menyebabkan tidak tumbuh sistem alat geraknya itu, terutama pada kakinya. Bagaimana upaya mencegah kesehatan sistem gerak? Yang pertama adalah berjemur. Dengan berjemur, maka ada sinar UV yang akan masuk ke dalam tubuh kita, sehingga akan membantu mengolah provitamin D menjadi vitamin D, sehingga tulang kita akan menjadi lebih padat. Kemudian makan banyak kalsium, karena kalsium adalah salah satu pembentuk tulang yang lebih keras. Kemudian vitamin D begitu juga sifatnya, dia akan membantu tulang menjadi lebih keras dan kokoh. Kemudian duduk dengan baik dan benar, tidak membungkuk ataupun tidak terlalu tegang. Karena apa? Kalau kebiasaan ini dilakukan, maka akan terjadi kelainan pada tulang belakang. Kemudian olahraga teratur, artinya dengan olahraga kita akan menggunakan otot-otot yang untuk bergerak. Hal ini berdampak positif, menghindari jika otot-otot gerak tidak digunakan, menghindari pengecilan otot. Kemudian aktivitas yang cukup, jangan berlebihan, karena akan mengenyap. Ada otot polos, ada otot lurik yang sifatnya gampang lelah, capek, sehingga nanti akan mengganggu aktivitas kita yang lain. Itu saja materi tentang bagian pertama dengan sistem gerak pada manusia. Untuk pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya kita akan membahas tentang bagian kedua tentang sistem gerak pada makhluk hidup, yaitu sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.